Pernah nggak saat sholat kita paham dengan lebih dalam makna ayat-ayat atau bacaan yang kita ucapkan, seolah ada pesan yang lebih besar yang tiba-tiba terasa di hati. Kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya rahasia di balik ini? Sholat bukan hanya tentang hadirnya hati, tapi juga tentang kefahaman atau tafahum, yaitu kemampuan memahami makna dari setiap lafaz yang kita baca. Kefahaman terhadap makna adalah sesuatu yang berbeda dari sekadar menghadirkan hati. Hati bisa saja hadir, tapi jika kita tidak benar-benar paham makna dari lafaz yang kita ucapkan, maka sholat itu jadi kurang bermakna. Karena itu kefahaman ini adalah pelengkap dari kehadiran hati. Menariknya, setiap orang bisa punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan. Ada orang yang bisa menemukan makna-makna yang sangat dalam di tengah sholatnya, makna yang bahkan sebelumnya tidak pernah terlintas di hati. Bayangin kamu lagi nonton series Korea yang hype banget, tapi cuma nonton tanpa paham bahasa Korea atau tanpa subtitle. Tentu aja kamu cuma menikmati gambarnya tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Adegan romantis yang biasanya bikin baper malah nggak nyentuh sama sekali. Penasaran banget sama cerita tapi bingung karena nggak ngerti jalan ceritanya. Tapi coba deh kalau kamu nonton pakai subtitle dan ngerti tiap dialognya, tiba-tiba series itu jadi hidup banget. Setiap adegan bisa bikin kamu ngakak, baper, atau bahkan mikir gila, relate banget sama hidup gue. Nah, sholat itu juga sama. Kalau kita nggak paham maknanya, rasanya kayak nonton series Korea tanpa subtitle. Tapi kalau kita paham, setiap lafaz dalam sholat bisa bikin hati lebih tenang dan penuh makna. Dari sini sholat menjadi lebih dari sekadar ibadah. Saat kita bisa memahami makna yang tersirat, sholat bisa menjadi kekuatan yang mencegah kita dari perbuatan buruk. Kenapa? Karena pemahaman yang mendalam ini akan menyentuh hati dan mengingatkan kita akan hal-hal yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud ketika dikatakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi gimana kita bisa mulai melatih tafahum ini? Langkah pertama, coba pahami makna dari setiap lafaz yang kita ucapkan dalam sholat. Misalnya saat membaca Al-Fatihah, resapi maknanya, jangan sekadar diucapkan pelan-pelan. Kita akan mulai merasakan kehadiran makna di hati kita. Sholat bukan hanya rutinitas, tapi saat yang kita manfaatkan untuk benar-benar menghubungkan hati dan pikiran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita hadir dengan hati dan paham dengan maknanya, kita bisa merasakan sholat yang lebih bermakna dan mencegah diri dari hal-hal negatif. Jadi yuk mulai sama-sama belajar menghadirkan hati dan memahami makna setiap lafaz dalam sholat kita. Mungkin ini tidak mudah di awal, tapi dengan terus berlatih kita bisa merasakan dampak yang luar biasa.